Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 1. Dan untuk kali ini topik yang akan kita diskusikan adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Pengertian dari halusinasi itu sendiri, halusinasi adalah gangguan orientasi realita, gangguan pengenalan terhadap kondisi yang nyata, yang mana gangguan orientasi realita ini ditandai dengan seseorang memberikan tanggapan, seseorang memberikan reaksi, seseorang memberikan penilaian tanpa adanya stimulus yang diterima oleh panca indera. Jadi seseorang yang mengalami halusinasi itu dia akan berespon, dia akan menunjukkan sikap, dia akan menunjukkan perilaku yang mana seolah-olah dia merasa menerima suatu stimulus yang dia terima dari panca indera, padahal kenyataannya stimulus tersebut tidak ada. Pengertian halusinasi yang kedua, halusinasi adalah pengalaman dari salah satu atau kelima panca indera manusia yang bersifat salah tanpa adanya objek nyata dari luar. Pengertian yang ketiga, halusinasi ini merupakan gangguan orientasi realita, di mana gangguan orientasi realita ini merupakan dampak dari gangguan persepsi. Jadi adanya kesalahan dalam mengidentifikasi stimulus, kesalahan dalam melakukan interpretasi, atau kesalahan dalam menerima informasi pada panca indera. Jadi kalau disimpulkan dari ketiga definisi tadi, halusinasi adalah suatu kondisi di mana seseorang memberikan respon, memberikan umpan balik terhadap stimulus yang seolah-olah nyata, padahal stimulus tersebut sebenarnya tidak ada. Nah, pada pasien gangguan jiwa berat, 70% diantaranya memiliki riwayat mengalami halusinasi dengan gejala halusinasi yang berlangsung dalam waktu 1 bulan ataupun lebih, Dan dari penelitian, mayoritas halusinasi yang dialami adalah halusinasi pendengaran. Ini hasil riset saja. Nah, kemudian apa sih penyebab atau apa sih etiologi dari halusinasi itu? Jadi halusinasi itu sendiri atau gangguan orientasi realita tadi dapat disebabkan oleh gangguan yang bersifat organik ataupun non-organik. Jadi sifatnya atau penyebabnya ini kompleks. Oleh karena itu, sebagai seorang perawat, kita harus bisa melakukan pengkajian dengan tepat pada kasus halusinasi ini. Mengkaji apakah ada riwayat trauma ataukah riwayat penyakit yang lain yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otak, karena salah satu penyebab halusinasi ini adalah gangguan organik, adanya kelainan yang bersifat organik yang terjadi pada otak. Nah, ini untuk ada faktor predisposisi, faktor penyebab terjadinya halusinasi. Yang pertama adalah dari faktor biologis, Dari faktor biologis yang pertama di sini adalah dari faktor herediter atau dari faktor keturunan, Artinya seseorang yang memiliki riwayat anggota keluarga sebelumnya mengalami halusinasi, dia berisiko untuk mengalami halusinasi juga, di mana resikonya ini lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain yang anggota keluarganya tidak memiliki riwayat mengalami halusinasi. Walaupun sekali lagi yang namanya gangguan jiwa itu penyebabnya bersifat kompleks, artinya ketika walaupun orang tersebut tadi memiliki keturunan ataupun ada anggota keluarga lain yang mengalami halusinasi, tapi ketika faktor-faktor yang lainnya itu baik, misalkan orang tersebut memiliki dukungan sosial yang baik, kemudian memiliki mekanisme kemampuan untuk menciptakan mekanisme coping yang adaptif, maka halusinasi tersebut juga tidak akan muncul. Kemudian yang kedua, halusinasi juga bisa disebabkan karena adanya trauma kepala ataupun penyakit fisik yang berdampak pada otak, Jadi riwayat kecelakaan sebelumnya jadi kalau misalkan seorang pernah kecelakaan dan mengalami trauma di kepala, kemungkinan dapat menyebabkan risiko adanya gangguan berupa halusinasi. Kondisi ini sering terjadi terutama pada pasien dengan riwayat kecelakaan ataupun dengan riwayat cedera kepala yang tingkatnya sedang sampai cedera kepala berat, akibat adanya benturan kepala yang terjadi dapat berisiko menyebabkan kerusakan pada jaringan otak ataupun bisa menyebabkan perdarahan pada otak sehingga beberapa fungsi di otak bisa terganggu.
Kemudian faktor biologis yang selanjutnya adalah riwayat penggunaan nafsa. Ya, kita tahu bahwa golongan nafsa, narkoba, zat psikotropika, zat adiktif ini berpengaruh pada bagian otak, terutama pada bagian otak yang bertanggung jawab atas berfungsinya perasaan seseorang. Ya, atau berfungsinya kemampuan berpikir seseorang, di mana fungsi tersebut terdapat di sistem limbik yang ada di dalam hipotalamus. Ya. Nah, jadi nafsa ini bisa merusak fungsi atau bisa merusak kerja dari sistem limbik, ya. Nah, kenapa nafsa ini bisa menjadi faktor predisposisi atau faktor penyebab terjadinya halusinasi? Karena ada nafsa yang bersifat halusinogen, ya. Contohnya adalah ganja, sudah pasti ya. Ganja ini bisa menimbulkan berbagai macam pengaruh, ya, seperti berubahnya persepsi, ya, berubahnya kemampuan seorang dalam persepsikan waktu, ruang, orang, dan sebagainya, serta bisa meningkatkan daya hayal, ya, yang mana ketika nafsa ini bisa merusak cara kerja syaraf, maka hal tersebut juga bisa berisiko menimbulkan terjadinya halusinasi. Kemudian faktor predisposisi yang kedua, ya, jadi selain faktor biologis juga ada faktor psikologis. Contohnya adalah adanya kegagalan yang berulang, ya, berulang kali gagal, ya, berulang kali kehilangan, ya, atau misalkan orang tersebut merupakan korban kekerasan, kegagalan pola asuh, ya, kemudian kemampuan mekanisme copingnya yang maladaptif dan sebagainya. Jadi ini ke arah faktor psikologis. Sedangkan faktor predisposisi dari aspek sosial budaya adalah misalkan, ya, ini dari riset, ya, tingkat perekonomian yang rendah, ya, misalkan penghasilannya rendah, kebutuhannya banyak, gaya hidupnya tinggi, tuntutan sosial yang besar, itu juga bisa menjadi salah satu faktor predisposisi terjadinya gangguan jiwa, ya, yang akhirnya salah satunya adalah bisa menyebabkan terjadinya halusinasi. Perceraian, stigma dari masyarakat, tidak bekerja dan sebagainya, ini juga merupakan faktor sosial budaya yang menjadi faktor predisposisi dari halusinasi. Nah, selanjutnya apa saja sih tanda gejala orang yang mengalami halusinasi? Nah, tanda gejala yang muncul pada orang yang mengalami halusinasi itu tergantung dari jenis dan juga tingkatan halusinasi yang dialami. Ya. Kita tahu bahwa manusia itu selalu dalam hidupnya berada pada rentang respon adaptif dan juga maladaptif. Ini, ya. Jadi ketika seseorang berada pada respon yang maladaptif bisa mengalami yang namanya halusinasi. Oke. Nah, di slide sebelumnya tadi disampaikan bahwa tanda gejala orang yang mengalami halusinasi itu adalah tergantung dari jenis dan juga tingkatan halusinasi yang dialami. Oke. Nah, ini kita bahas terlebih dahulu jenis-jenis halusinasi. Yang pertama di sini ada halusinasi pendengaran. Pada orang yang mengalami halusinasi pendengaran, ya, orang yang mengalami ini seolah-olah mereka mendengar suara-suara, entah itu seperti mendengar suara orang sedang berbincang-bincang, mendengar suara binatang, mendengar suara-suara orang yang memerintah orang yang mengalami halusinasi ini, ya, ataupun misalkan suara-suara yang memarahi, ya, padahal sebenarnya suara tersebut tidak ada. Ya, sehingga tanda gejala yang muncul pun juga bermacam-macam. Kalau misalkan halusinasi pendengarannya atau pasien ini seperti mendengar suara-suara orang yang mengajaknya ngobrol, gitu ya, maka respon yang muncul, ya, orangnya misalkan bicara sendiri, tertawa sendiri, ya, ekspresi wajahnya tampak bahagia karena dia merasakan senang ketika ada orang yang ngajak ngobrol. Padahal orang yang ngajak ngobrol tadi sebenarnya tidak ada. Beda lagi kalau misalkan halusinasi pendengarannya berupa misalkan pasien ini mendengar suara-suara yang memerintah pasien untuk melukai dirinya sendiri, gitu ya. Misalkan, ya, suaranya berupa, kamu harus membunuh dirimu supaya kamu nanti bisa masuk surga, kamu tidak sengsara lagi di dunia, dan seterusnya. Nah, responnya pun macam-macam. Kalau misalkan pasiennya ketakutan dengan suara yang mengancam tadi, bisa jadi pasiennya akan terus-menerus menangis, tampak seperti orang ketakutan, ya, mengurung diri di kamar, ya, takut ketika bertemu dengan orang lain, dan seterusnya. Ini adalah jenis dan juga tanda gejala pada orang yang mengalami halusinasi pendengaran, ya. Kemudian selanjutnya adalah halusinasi somatik.
Halusinasi somatik ini adalah orang yang mengalami halusinasi itu mengalami bahwa merasakan ya bahwa tubuhnya itu seperti merasakan nyeri yang sangat parah ya, menganggap bahwa tangannya itu misalkan contohnya sangat sakit karena tangannya baru saja dimutilasi ya, atau mengatakan bahwa perutnya terasa sangat sakit karena baru saja ada benda tajam yang masuk ke dalam perutnya ya, dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak ada yang melakukan mutilasi, tidak ada orang yang melakukan mutilasi, tidak ada benda tajam yang masuk ke dalam perut ya, sehingga tanda gejalanya apa? Misalkan kalau orangnya tadi merasa bahwa ada benda tajam masuk ke dalam perut, orangnya tadi tampak kesakitan ya, tampak ketakutan, dia takut kalau ada benda asing masuk ke dalam perutnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada halusinasi taktil ya. Halusinasi taktilnya adalah persepsi adanya gerakan pada tubuh padahal tidak ada apapun dalam kenyataan gitu ya. Contohnya misalkan merasa bahwa di wajahnya itu ada banyak serangga yang sedang berjalan ya, merasakan ada seperti ada orang yang sedang menyentuh tubuhnya padahal sebenarnya tidak ada orang lain yang menyentuh tubuhnya. Ya, responnya juga macam-macam, misalkan merasa takut, merasa marah, merasa jengkel dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah halusinasi penciuman. Halusinasi penciuman ini orang yang mengalaminya dia mungkin akan mencium aroma yang wangi atau justru aroma yang tidak sedap, aroma yang busuk dan seterusnya. Ya. Jadi responnya tanda gejalanya juga macam-macam. Kalau misalkan orang yang mengalami halusinasi penciuman ini mencium aroma yang wangi, aroma yang enak gitu ya, maka orangnya merasa tenang, merasa bahagia dan seterusnya, atau suka dengan halusinasinya. Tapi kalau misalkan mencium bau yang busuk, bau yang tidak enak ya, mungkin orangnya bisa jengkel, bisa marah dan lain sebagainya. Responnya tergantung dari berbeda-beda ya untuk masing-masing individu. Kemudian kalau halusinasi penglihatan, maka orangnya ini akan seolah-olah melihat bayangan atau tampak melihat objek berupa orang ataupun benda padahal sebenarnya tidak ada. Sedangkan halusinasi pengecapan ini orangnya merasa bahwa dia ada sesuatu yang dimakan atau diminum yang rasanya aneh gitu ya. Misalkan setiap kali makan nasi ya, atau misalkan setiap kali berbicara gitu ya, mulutnya kondisi kosong nih, tapi dia mengatakan bahwa kok rasanya dia seperti terus-menerus minum urin dan seterusnya. Itu contoh halusinasi pengecapan. Ya, ini adalah beberapa jenis halusinasi yang ada. Ya. Oke, nah ini definisinya tadi untuk jenis-jenis halusinasi. Nah, ini ya dari keseluruhan jenis halusinasi ini, respon yang dimunculkan oleh pasien bisa jadi menyenangkan ataupun menakutkan. Yang mana respon ini berbeda-beda untuk setiap kasus pada orang yang mengalami halusinasi. Nah, untuk tingkatan halusinasi itu sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah tingkat 1 atau comforting ya. Jadi sesuai dengan namanya, halusinasi itu bersifat menyenangkan. Ya. Jadi contohnya misalkan pada orang yang mengalami halusinasi pendengaran. Ketika berada pada tahap 1 ya atau tahap comforting ini, misalkan orang yang mengalami halusinasi pendengaran itu mendengarkan suara orang yang ngajaknya ngobrol ya. Suara-suara tadi bisa diajak curhat dan sebagainya. Akhirnya dia merasa senang, dia merasa nyaman dengan suara-suara yang dia dengarkan ya. Jadi ini tanda gejalanya orangnya misalkan tertawa sendiri, tersenyum sendiri ya, itu yang jelas gitu ya. Jadi tanda gejala yang jelas pada orang halusinasi itu misalkan tertawa sendiri, tiba-tiba menangis sendiri ya, bicara sendiri, itu sudah jelas orang tersebut mengalami halusinasi. Kemudian halusinasi tingkat kedua atau condemning ini ya, halusinasi itu bersifat menjijikkan ya. Nah, jadi pada tahap condemning ini persepsi terhadap stimulus bersifat menjijikkan atau menakutkan ya. Individu akan kehilangan kendali dan berusaha menjauhkan diri dari sumber halusinasi ya. Nah, pada tahap kedua ini individu dapat diarahkan kembali ke realita ya. Jadi seolah-olah dia ini ya, kalau fase condemning itu dia masa peralihan gitu ya. Misalkan seperti ini untuk halusinasi pendengaran. Oh, ada suara yang diajak ngobrol, tapi kenapa sih suara ini kok selalu munculnya sewaktu-waktu gitu ya, padahal saya kan pengen istirahat dan sebagainya, saya merasa nggak nyaman nih kok ada suara-suara terus seperti itu. Ini adalah tahap condemning. Kemudian untuk tahap atau tingkat ketiga ini ada
tahap controlling, di mana halusinasi bersifat mengendalikan halusinator. Ya, jadi halusinasi yang terjadi itu bersifat mengendalikan orang yang mengalami tadi. Ya, jadi contohnya ketika orang mengalami halusinasi pendengaran tadi, mendengar suara orang yang ngobrol gitu ya, orang yang bercerita kepadanya, dia akan mengikuti perintah ataupun anjuran dari suara-suara tadi. Ya, misalkan suara-suara tadi meminta pasien untuk gampang nih ya, berlari-lari keliling pasar ya, menyuruh pasien untuk marah-marah pada orang lain. Pada tingkat ketiga atau pada tahap kontrol ini, orang yang mengalami halusinasi dia akan mengikuti apa yang menjadi isi dari halusinasi. Nah, ini ya perilakunya perintah halusinasi cenderung diikuti, dan biasanya orang akan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini ya. Tahap yang keempat ini adalah tahap conferring ya, di mana halusinasi bersifat mengancam dan bersifat kompleks disertai dengan waham ya. Oke. Pada tahap yang keempat ini, orang yang mengalami halusinasi merasa terancam jika dia tidak mengikuti perintah halusinasinya. Ya, beda ya dengan kalau tahap ketiga atau tahap controlling tadi, orang tadi akan melakukan perintah atau dia akan mengikuti isi halusinasi. Tapi ketika dia tidak mengikuti halusinasi, ya dia biasa-biasa aja. Ya, tapi kalau sudah masuk ke dalam tahap yang keempat, ketika orang tersebut tidak mengikuti isi halusinasi, tidak mengikuti perintah halusinasi, dia akan merasa takut, dia akan merasa terancam. Nanti kalau misalkan saya nggak marah-marah ke orang lain seperti yang diperintahkan oleh suara tadi, gimana ya kira-kira saya kok takut ya, nanti jangan-jangan nanti tiba-tiba saya dibunuh dan seterusnya. Orangnya mulai panik ya. Nah, perilakunya merasa diteror ya, sehingga tambah panik, berisiko bunuh diri atau melakukan bunuh diri ya, karena merasa nggak nyaman lagi dengan suara yang didengar, dan aktivitas fisik yang mencerminkan isi halusinasi, entah itu perilaku kekerasan, orangnya mengisolasi diri ya, tidak berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah ciri dari halusinasi tahap yang keempat ya. Itu adalah 4 tahap halusinasi yang ada ya. Nah, selanjutnya ini penting untuk dilakukan. Setelah kita mengetahui konsep halusinasi ya, kemudian kita bertemu dengan pasien yang mengalami halusinasi, kita harus bisa melakukan pengkajian dengan tepat ya, karena pengkajian yang tepat itu ya, dari pengkajian yang tepat diharapkan kita juga bisa memberikan intervensi yang tepat dan intervensi yang sesuai. Ya, nah perawat dalam melakukan pengkajian pada pasien dengan halusinasi harus mengidentifikasi dengan spesifik. Ini yang harus ada, ini harus dikaji pada saat melakukan pengkajian pada pasien yang mengalami halusinasi. Jenis halusinasinya apa, isi halusinasinya apa, frekuensi atau munculnya halusinasi itu berapa kali dan berapa lama halusinasi terjadi, kemudian pada saat situasi seperti apa halusinasi itu muncul, kemudian bagaimana perasaan pasien ketika halusinasi itu muncul, dan apa yang dilakukan oleh pasien ketika halusinasi itu terjadi. Oke. Yang pertama, kita harus kaji terlebih dahulu apa jenis halusinasinya. Apakah halusinasi pendengaran, penglihatan, penciuman, ya, taktil, somatik, ataukah halusinasi pengecapan. Kalau misalkan pasiennya ternyata mengalami halusinasi pendengaran, maka bisa kita tanyakan, apakah mendengar suara-suara, suara apa yang didengar oleh pasien, ya. Kemudian termasuk juga isi halusinasi, ya. Apa suara yang didengar oleh pasien? Suara yang didengar memerintahkan pasien untuk apa, ya, atau suara yang Anda dengar isinya merintahkan Anda untuk melakukan apa, dan seterusnya. Kemudian jika pasien mengalami halusinasi somatik gitu ya, apakah badan Anda terasa sakit, ya. Kemudian kita tanyakan yang sakit bagian apa, sakitnya seperti apa, itu kita tanyakan. Jadi seperti pengajian nyeri ini ya. Kemudian untuk halusinasi taktil, ya kita tanyakan apakah Anda merasakan sesuatu yang menjalar di tubuh, ya, rasanya seperti apa, ya, pada bagian tubuh apa yang dirasakan, itu harus kita tanyakan.
Kemudian apakah mencium bau tertentu? Kita tanyakan ya. Baunya seperti apa? Ya. Kemudian apakah melihat bayangan yang menakutkan? Ini kalau misalkan halusinasi penglihatan. Apa yang dilakukan oleh bayangan itu kepada Anda? Itu harus ditanyakan ya. Kemudian apakah merasakan sesuatu yang tidak enak? Ya, jika orang itu mengalami halusinasi pengecapan. Ya, jadi yang harus kita kaji yang pertama adalah jenis halusinasinya apa, kemudian isi halusinasinya apa. Ya, kalau halusinasi pendengaran, kita tanyakan apa yang dibicarakan oleh suara-suara tadi dan seterusnya. Kemudian yang perlu kita kaji yang selanjutnya adalah pengkajian frekuensi halusinasi. Jadi kita tanyakan seberapa sering, misalkan ini ya untuk halusinasi pendengaran dan juga penglihatan, seberapa sering suara dan bayangan tersebut muncul ya. Itu kita tanyakan apakah 1 kali per hari, 2 kali per hari, 3 kali per hari dan lain sebagainya. Ya. Kemudian berapa lama muncul? Apakah hanya sebentar saja ataukah dalam waktu yang lama, hitungan jam dan lain sebagainya? Ini juga harus kita tanyakan terkait pengkajian frekuensi halusinasi. Ya. Kemudian pengkajian waktu halusinasi. Ya, kita tanyakan kapan suara-suara itu terdengar, kapan bayangan-bayangan itu muncul, apakah pagi hari, siang hari, sore hari ataukah malam hari. Ya. Dengan mengetahui kapan terjadinya halusinasi pada pasien, harapannya adalah kita bisa mencegah terjadinya halusinasi. Misalkan pasien mengatakan bahwa halusinasi atau misalkan ya suara-suara itu muncul biasanya pada saat siang hari, suster, gitu ya. Maka kita bisa pada saat menjelang siang kita bisa melakukan ataupun memberikan kegiatan kepada pasien yang mengalami halusinasi tadi sehingga halusinasi itu bisa dicegah. Kemudian yang perlu kita tanyakan adalah situasi terjadinya halusinasi ya. Jadi pada situasi seperti apa ya Anda mendengar suara, pada saat kondisi yang seperti apa Anda melihat bayangan-bayangan, apakah saat pasien sendiri, apakah saat pasien melamun, apakah saat pasien banyak pikiran, apakah ya tiba-tiba muncul aja, ataukah ketika pasien itu merasa sedih dan sebagainya. Itu juga harus kita kaji. Tujuannya juga sama ya, ketika kita mengetahui situasi-situasi yang menjadi penyebab atau bisa mencetuskan munculnya halusinasi pada pasien, kita bisa mencegahnya. Misalkan pasien menjawab kalau ini ya, suster, suara-suara itu muncul ketika saya sedang sendiri, ketika teman-teman yang lain itu tidur misalkan ya, maka jangan kita harus kita hindarkan pasien tersebut untuk melakukan aktivitas sendirian ya. Jadi dia harus melakukan aktivitas bersama orang lain, entah itu misalkan bersama perawat, diajak ngobrol oleh perawat ya. Jadi hindarkan atau jangan sampai pasien itu sendiri ya. Kemudian kita tanyakan juga perasaan pasien ketika halusinasi itu muncul ya. Misalkan bagaimana perasaan Mas atau Mbak ketika mendengar suara-suara, bagaimana perasaan Ibu ketika bayangan itu terus muncul ya, apakah merasakan senang ya, ataukah merasakan sedih, ataukah merasakan takut, ataukah merasakan marah ya. Karena perasaan yang terjadi pada pasien ketika halusinasi itu muncul itu sangat berpengaruh terhadap intervensi yang nantinya kita berikan kepada pasien. Ketika pasien merasakan senang dengan halusinasi yang muncul, atau misalkan ketika pasien masih dalam fase tahap 1 ya, tahap comforting tadi ya, maka otomatis pasien tersebut tidak akan menghindari halusinasi yang dialami ya. Nah, pada fase ini biasanya intervensi sulit untuk diberikan ya. Makanya harus kita kaji dengan tepat ya, perasaan yang dirasakan oleh pasien ketika halusinasi muncul itu seperti apa ya. Beda lagi kalau misalkan ketika halusinasi terjadi kemudian pasien jengkel ya, merasa jengkel, merasa marah, maka marah ini yang harus nantinya kita tangani. Kemudian yang harus kita kaji adalah tindakan yang dilakukan oleh pasien saat halusinasi itu terjadi ya. Apa yang dilakukan saat misalkan ya, apa yang Bapak lakukan saat melihat bayangan, apa yang Bapak lakukan ketika mendengar suara-suara, apakah tidur, apakah bersembunyi,
ataukah menutup mata, ataukah menutup telinga, ataukah biasa-biasa saja, ya. Ya, jadi nggak melakukan aktivitas apapun ketika mendengar halusinasi. Ini juga harus kita kaji. Ya, jadi tujuannya ini adalah misalkan pasien ketika mendengar suara-suara karena dia merasakan takut, dia akan menutup telinga. Nah, tindakan menutup telinga ini sudah benar nih untuk mengontrol halusinasi. Maka perawat bisa memperkuat ya apa yang dilakukan oleh pasien tadi. Ya, sudah misalkan ini ya, oh sudah betul Pak, ketika ada suara-suara itu muncul, maka Bapak harus menutup telinga supaya suara-suara tadi tidak terdengar. Baru nanti selanjutnya kita mengajarkan tindakan-tindakan yang lain yang bisa digunakan oleh pasien untuk mengontrol halusinasi yang dialami. Nah, setelah melakukan pengajian, ya, maka ini ada beberapa tindakan keperawatan yang diberikan pada pasien yang mengalami halusinasi. Atau tindakan keperawatan dalam asuhan keperawatan jiwa itu juga disebut dengan SP atau strategi pelaksanaan. Atau ada juga yang menyebut SPTK, strategi pelaksanaan tindakan keperawatan. Di mana SP ini ada SP untuk pasien, ya, atau intervensi untuk pasien, dan SP untuk keluarga atau intervensi untuk keluarga, ya. Di mana untuk SP atau intervensi pada pasien halusinasi itu ada 4 SP. Yang perlu digarisbawahi adalah jumlah SP atau intervensi yang diberikan dalam asuhan keperawatan jiwa itu sudah ada patokannya, ya. Jadi kalau SP untuk pasien halusinasi jumlahnya ada 4, dan ini harus diberikan secara berurutan, tidak boleh terbolak-balik. Ya, berbeda lagi untuk diagnosa yang lainnya, misalkan pasien dengan perilaku kekerasan, SP-nya berbeda lagi, beda dengan SP untuk halusinasi. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk SP halusinasi. Oke, jadi ini adalah SP1 untuk pasien. Ya, jadi ini adalah intervensi pertama yang kita berikan kepada pasien. Yang pertama adalah bantu pasien mengenali halusinasi. Jadi ya tadi melalui identifikasi tadi ya kita tanyakan jenis halusinasi, isi halusinasi, waktu terjadinya, frekuensi halusinasi, situasi, respon dan upaya pasien untuk mengontrol halusinasi. Kemudian yang kedua, jelaskan cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol halusinasi. Nah, jadi yang kita ajarkan kepada pasien di SP yang satu ini ya adalah dengan cara menghardik, ya. Jadi kalau pada poin yang kedua ini kita jelaskan pada pasien bahwa banyak cara yang bisa dilakukan oleh pasien agar halusinasi itu tidak terjadi lagi, ya, atau misalkan agar suara-suara itu tidak muncul, agar bayangan-bayangan itu tidak muncul. Nah, di SP1 ini kita ajarkan pasien untuk mengontrol halusinasi dengan cara menghardik halusinasi. Ya, contohnya misalkan Bapak nanti kalau Bapak mendengar suara-suara, ya, maka Bapak bisa menutup telinga, ya, menutup mata sambil berbicara yang keras. Pergi, kamu suara palsu, aku tidak mau mendengarmu, ya. Dan itu harus dilakukan berulang ya Pak ya, sampai suara-suara itu tidak terdengar lagi, gitu ya. Kemudian yang keempat, ini bantu pasien menyusun jadwal kegiatan latihan menghardik, ya. Nah, ini nyambung dengan pengajian yang kita lakukan, ya. Kalau kita melakukan pengajian tadi ya, ada waktu terjadinya halusinasi, apakah pagi hari, siang hari, sore, ataukah malam. Misalkan halusinasinya tadi muncul ketika siang hari, maka kita buatkan jadwal kegiatan latihan untuk pasien. Bapak nanti di jam 11, jam 12, dan jam 1, Bapak harus melakukan latihan menghardik. Masih ingat ya Pak ya caranya? Oke, mata tertutup, kemudian telinga ditutup dengan tangan sambil mengucapkan dengan keras, pergi kamu suara palsu, aku tidak mau mendengarmu. Ya, itu harus dilakukan ya Pak ya di jam 11 dan jam 12 dan juga jam 1. Ini adalah SP1 atau intervensi pertama yang diberikan kepada pasien. Oke. Selanjutnya, ya, misalkan ketika besok kita bertemu dengan pasien, nah, sebelum melanjutkan ke SP yang kedua, kita evaluasi terlebih dahulu hasil dari pelaksanaan SP yang pertama.
Di SP yang pertama tadi kita mengajarkan kepada pasien cara untuk mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Nah, sebelum masuk ke SP2 kita tanyakan dulu, Bapak, kemarin sudah kita buat jadwal ya untuk melakukan latihan menghardik di jam 11, jam 12, dan juga jam 1. Kemarin sudah dilakukan atau belum, Pak? Ya, kita tanyakan. Sudah, Suster. Ya, Bapak masih ingat ya? Atau Bapak sekarang coba praktekkan lagi bagaimana cara menghardik. Caranya begini, Suster. Mata tertutup, telinga ditutup dengan tangan, kemudian berteriak, pergi, kamu suara palsu, aku tidak mau mendengarmu. Nah, berarti bisa ya dari hasil evaluasi ya. Wah, luar biasa, Bapak sudah bisa mempraktekkan cara menghardik halusinasi dengan benar. Nah, ketika hasil evaluasinya tadi menunjukkan bahwa pasien sudah berhasil melakukan intervensi yang kita berikan di SP1, maka kita bisa melanjutkan ke SP yang kedua. Itu kalau pasiennya sudah bisa. Tapi kalau ketika kita evaluasi pasiennya sudah lupa atau tidak bisa mempraktekkan bagaimana cara menghardik, maka kita kembali lagi ke SP yang ke-1. Ya, kita ulangi SP1 sampai SP1 tadi berhasil, atau apa yang kita ajarkan kepada pasien di SP1 tadi berhasil dipraktekkan atau dilaksanakan. Ya, itu ya. Nah, baru kalau SP1 berhasil kita lanjut ke SP2 atau intervensi yang kedua. Ini ya, setelah melakukan evaluasi, jangan lupa berikan pujian, dan di SP yang kedua ini kita latih pasien untuk minum obat dengan menggunakan prinsip 8 benar obat. Ya, benar nama pasien, benar obatnya, benar dosisnya, benar waktu minum obatnya, benar cara minum obat, kemudian pasien tahu manfaatnya. Ya, misalkan Bapak obat yang warna orange ini nanti fungsinya adalah agar Bapak tidak lagi mendengar suara-suara. Ya, obatnya ini tetap harus diminum, walaupun setelah minum obat nanti Bapak akan merasakan mengantuk dan merasakan kepalanya sedikit terasa agak berat. Kita tunjukkan respon obatnya, ya, dan kita tunjukkan apa manfaatnya bagi pasien ketika pasien itu minum obat. Walaupun nanti obatnya bisa membuat Bapak ngantuk, tapi harus tetap diminum ya Pak, karena kalau nanti obatnya karena ketika Bapak mau minum obat, maka suara-suara tadi tidak akan datang lagi, tidak akan terdengar lagi, seperti itu. Ya, kemudian melakukan benar dokumentasi dan benar informasi obat. Nah, kemudian bantu pasien menyusun jadwal kegiatan latihan menghardik halusinasi dan juga minum obat. Nah, ini ditambahkan lagi. Kalau tadi jadwal kegiatan hariannya tadi kan ada di jam 11, 12, dan jam 1 ya untuk melakukan latihan menghardik. Nah, ini ditambah dengan latihan untuk meminum obat. Ya, bukan latihan ya, melakukan aktivitas meminum obat dengan rutin. Ya, kita ingatkan Pak, nanti minum obatnya di jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 5 sore. Obatnya harus diminum ya Pak ya, kita jelaskan, kita tunjukkan obatnya. Obat yang harus diminum nanti jam 7, obat yang harus diminum di jam 7 ini obat yang warna putih dan warna orange. Kalau siang nanti obat yang warna orange saja. Kalau sore, jam 5 sore obat yang diminum obat yang warna putih, warna orange, dan warna biru. Kita jelaskan dengan detail ya di SP2, SP minum obat ini. Kemudian SP3 pasien, nah ini langkahnya sama ya. Kalau dari hasil SP2 tadi kita evaluasi ternyata pasiennya lupa menghardik dan tidak minum obat, kembali lagi ke SP yang pertama. Tapi kalau pasiennya bisa menghardik, pasiennya sudah bisa menghardik dengan betul ya, tapi pasiennya lupa minum obat, ya balik lagi ke SP yang kedua. Kita jelaskan pasien harus minum obat apa saja, manfaatnya apa, efek sampingnya apa, ya gitu harus kita jelaskan ya. Nah, baru kalau SP sudah berhasil, evaluasi ini menunjukkan bahwa pasien sudah bisa melakukan SP yang kedua, maka kita lanjutkan SP yang ketiga, yaitu melatih pasien bercakap-cakap dengan orang lain untuk mengontrol halusinasi. Ya, jadi kita jelaskan, Bapak
kan kemarin Bapak cerita ya, kalau suara-suara itu muncul ketika siang hari ya, mulai jam 11 dan jam 12. Nah, supaya suara-suara itu tidak muncul, maka Bapak bisa menemui perawat atau bisa menemui temannya yang lain. Lalu Bapak ngobrol ya. Bapak bisa berbincang-bincang tentang hobi Bapak, atau bisa ngobrol tentang hal-hal yang Bapak sukai, atau bisa ngobrol tentang keluarga Bapak. Kalau Bapak mau ngobrol dengan saya, boleh besok bisa menemui saya di ruangan perawat. Ya, ini adalah contoh dari SP3. Ya, kemudian yang ketiga, bantu pasien menyusun jadwal kegiatan latihan bercakap-cakap. Nah, ini ya, kita rutinkan pasien bercakap-cakap untuk supaya pikirannya nggak kosong, supaya pasien punya aktivitas, dan akhirnya halusinasinya itu terkontrol. Kemudian SP4-nya, ini yang pertama adalah evaluasi jadwal latihan SP1, SP2, dan SP3, itu menghardik, minum obat dan juga bercakap-cakap, dan berikan pujian kepada pasien ketika pasien sudah bisa melewati semua SP ini. Kemudian di SP yang keempat ini kita latih pasien untuk melakukan 2 aktivitas harian untuk mengontrol halusinasi ya. Kita tanyakan pasien ini punya hobi atau kegiatan yang paling disukai apa? Misalkan pasiennya suka olahraga dan suka membaca misalkan. Berarti kita bantu pasien untuk membuat jadwal kegiatan harian ya. Kapan saja jadwal pasien itu untuk melakukan olahraga ya, maunya jam berapa lama, itu kita buatkan jadwal kegiatan harian. Terus kemudian pasien mau membaca buku yang diinginkan apa, atau sukanya buku apa, atau misalkan kita berikan buku gitu ya, kita minta pasien untuk membaca ya, dan kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Ya, ini kalau kita lihat di masing-masing SP mulai dari SP1 sampai 4 pasti ada ini ya, kegiatan untuk menyusun jadwal kegiatan untuk pasien. Ya, tujuannya apa sih menyusun jadwal kegiatan ini? Agar pasien tuh ya punya aktivitas, punya kegiatan, pikirannya nggak kosong, pasien tidak melamun, sehingga halusinasi itu kemungkinan bisa jadi akan muncul ya. Dengan pasien sibuk melakukan aktivitas ya, tentunya sesuai dengan kesepakatan dengan pasien ya, maka harapannya adalah halusinasi itu tidak muncul lagi. Nah, selanjutnya untuk SP keluarga atau intervensi yang diberikan pada keluarga, ini ada SP yang pertama, ya kita identifikasi masalah yang dialami oleh keluarga saat merawat pasien. Kalau misal ini bisa dilakukan ketika kita melakukan intervensi perawatan ketika pasien sudah kembali ke rumah, ya kita tanyakan keluarga punya hambatan apa sih yang dialami oleh keluarga ketika merawat anggota keluarga lain yang mengalami halusinasi. Kemudian kita berikan edukasi pada keluarga tentang penyebab terjadi halusinasi, proses terjadi halusinasi, tanda gejala halusinasi itu seperti apa. Ya, kemudian kita berikan edukasi pada keluarga agar keluarga bisa menciptakan lingkungan yang kondusif ya. Jadi jangan sampai si ODGJ yang mengalami halusinasi ini justru dikucilkan, justru dimarahi, justru mendapatkan stigma dan sebagainya. Ya, tapi harus dirangkul. Ya, walaupun memang orang yang mengalami halusinasi itu responnya beragam ya. Kemudian edukasi peran keluarga tentang cara merawat pasien ya, untuk mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Nah, ini jadi keluarga juga harus tahu nih SP tadi. Jadi keluarga juga harus tahu bahwa halusinasi itu bisa dikontrol dengan cara menghardik ya. Keluarga juga harus mengawasi pasien agar minum obat dengan patuh. Nah, ini ya. Kemudian keluarga juga harus mengajak ngobrol pasien dan mengajak pasien untuk melakukan aktivitas ya, tentunya aktivitas yang bisa dilakukan atau yang bisa ditoleransi oleh pasien. Kemudian selanjutnya adalah ya, latih keluarga cara merawat pasien untuk mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, berikan edukasi pada keluarga untuk membantu pasien melaksanakan jadwal latihan menghardik, dan berikan edukasi pada keluarga tentang tanda gejala kekambuhan yang perlu segera untuk dirujuk. Jadi pasien halusinasi ini harus dirujuk ketika perilaku yang dimunculkan itu membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Kemudian SP2 keluarga, ya juga sama ya, kalau SP1 belum berhasil berarti kembali lagi ke SP1, tapi kalau SP1 sudah berhasil maka bisa dilanjutkan ke SP yang kedua. Ini jelaskan cara merawat pasien atau cara mengontrol halusinasi dengan cara minum obat ya. Latih keluarga memberikan obat pada pasien ya, edukasi keluarga untuk membantu pasien melaksanakan jadwal pengobatan ya. Jadi obatnya tidak boleh putus, pasien harus mengkonsumsi obat sesuai dengan
dosis ya ataupun waktu yang diberikan oleh dokter. Jangan sampai putus obat. Nah, ini banyak kasus gangguan jiwa itu kambuh ketika pasien merasa bosan minum obat atau ketika pasien menganggap bahwa halusinasinya itu sudah nggak muncul lagi. Jadinya pasien nggak minum obat dan keluarga juga tidak mengontrol. Artinya apa yang terjadi? Gangguan jiwanya kembali kambuh. Makanya penting di SP2 keluarga ini bahwa keluarga itu harus mengontrol pemberian obat atau obat yang dikonsumsi oleh pasien. Kemudian SP3 keluarga, ini isinya adalah evaluasi dari SP yang kedua, latih keluarga untuk bercakap-cakap dengan pasien, ya intinya ya keluarga harus mengajak pasien untuk melakukan komunikasi. Kemudian SP yang keempat, evaluasi kegiatan SP1, SP2 dan 3, latih keluarga melakukan kegiatan sehari-hari dengan pasien, ya jadi pasien ini diajak untuk melakukan kegiatan di rumah, ya entah itu menyapu, ya walaupun misalkan nggak bersih ya tetap pasiennya dilibatkan, ya mencuci piring tetap dilibatkan, ya dan berikan pujian ya ketika pasien mau melakukan. Dan jangan lupa edukasi pada keluarga tentang tanda gejala kekambuhan yang perlu untuk segera dirujuk. Ya intinya pasien perlu dirujuk ketika kondisi apapun yang itu bisa membahayakan orang lain dan juga diri sendiri. Nah, setelah menyusun rencana intervensi perawatan tadi, pasien dengan halusinasi yang harus dilakukan adalah melakukan implementasi dan menyusun strategi pelaksanaan tindakan keperawatan. Nanti kita bahas di topik yang selanjutnya. Jadi, SPTK atau strategi pelaksanaan tindakan keperawatan ini berisi tentang strategi komunikasi dengan pasien, ya. Jadi, misalkan saya mau melakukan SP1. SPTK-nya seperti apa? Saya harus komunikasi yang saya lakukan pertama kali kepada pasien itu apa sih? Apakah tiba-tiba saya langsung ini ya ngajak ngobrol, Pak, ayo latihan menghardik dan seterusnya atau seperti apa? Nah, itu ada dalam SPTK. Ya, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini ada 3 fase ya dalam satu SPTK. Ya, ada fase orientasi, fase kerja dan juga fase terminasi. Ya, yang mana pada masing-masing SP untuk setiap diagnosa, untuk diagnosis perawatan itu pasti ada. Ya, baik itu tadi untuk asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.